Halo sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya akan membahas tentang berita penolakan beberapa guru besar dari berbagai perguruan tinggi terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ada beberapa hal yang disoroti oleh para guru besar. Pertama adalah masalah keterlibatan mereka yang dianggap tidak diundang oleh DPR untuk memberikan masukan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang kedua, mereka menyoroti banyaknya kewenangan pemerintah daerah yang diambil alih oleh pemerintah pusat. Jujur saya agak heran dengan logika berpikir para guru besar ini. Beliau-beliau guru besar, profesor di berbagai perguruan tinggi terkenal. Tapi kenapa ya cara pandang berpikirnya begitu sempit menurut saya? Karena apa? Bagaimana mereka mengatakan bahwa salah satunya adalah banyak kewenangan dari pemerintah daerah, khususnya tingkat 2 atau tingkat 1 yang diambil oleh pemerintah pusat. Justru inilah pusat dari silang sengkarut perizinan di Indonesia. Kenapa? Begitu investor masuk ke Indonesia, diberikan izin oleh BKPM, tapi tidak menjamin bisa dilaksanakan di daerah. Karena apa? Begitu banyaknya pintu-pintu di pemerintah daerah yang harus dilewati para investor, dan itu membuat image Indonesia sangat buruk. Indonesia dipandang tidak seksi lagi. Dan ini yang dilihat oleh Presiden Jokowi, bahwa peraturan-peraturan ini yang sangat birokratif ini harus dipangkas. Otonomi daerah tidak selamanya memberikan kemaslahatan atau manfaat positif buat bangsa dan negara ini, terutama untuk rakyat. Karena apa? Mereka sering memagar-magar, memasang rambu-rambu yang tidak perlu. Di negara lain, pada saat investor masuk di satu negara, satu perizinan, satu pintu, selesai. Di Indonesia tidak. Harus bermacam-macam pintu dimasukin, dan inilah menjadi pusat masalah yang paling krusial. Pintu-pintu ini bukan sekedar perizinan biasa. Pertama, masalah waktu yang berlarut-larut. Yang kedua, UUD, ujung-ujungnya duit. Ini yang banyak dikeluhkan oleh para investor. Dan ini oleh Presiden Jokowi dipangkas melalui salah satunya Omnibus Law Cipta Kerja. Lalu, mengapa para guru besar protes hal ini? Ini senada dengan narasi yang diciptakan oleh Wali Kota Bogor, Bimi Arya dan kawan-kawan. Katanya mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena kewenangan mereka banyak dipangkas. Mereka tidak sadar, para wali kota, para bupati, atau para gubernur sekalipun, bahwa birokrasi yang mereka ciptakan itu menjadi momok bagi investor asing. Kenapa? Sangat memakan waktu dan energi, juga memakan uang. Dan ini menjadi negara kita jadi jelek image-nya, menjadi negara yang koruptif. Kita bandingkan dengan Vietnam, negara baru yang baru selesai berkonflik di antara mereka. Begitu cepat perizinannya. Juga di Kamboja. Akhirnya para investor lari ke negara itu. Karena apa? Karena kita di sini selalu merasa bahwa perizinan itu harus melalui mereka, sehingga investor juga lari. Nah, harusnya para guru besar ini mengkritisi hal ini, bukan mengkritisi upaya presiden untuk menertibkan, menyederhanakan perizinan. Indonesia tahun 2045 akan masuk pada fase umur emas atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Masa kita masih seperti ini terus? Birokratif terus, kemudian semua orang merasa punya kewenangan dan akhirnya koruptif. Lalu apa yang dikeluhkan? Mohon maaf para guru besar, mungkin salah satunya adalah guru besar dari alma mater saya. Tapi kali ini saya tidak sependapat dengan para guru besar ini. Kenapa? Mereka tidak objektif. Masalah keterlibatan mereka, saya yakin DPR sudah melakukan itu. Kalaupun di antara mereka tidak diundang, tidak didengar pendapatnya, nggak usah baperan juga kali, ya. Karena
di negara ini banyak juga ahli-ahli yang terkait hal itu. Belum tentu Anda punya kompetensi dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, jangan terlalu merasa sok harus mempertimbangkan suara-suara Anda. Guru besar yang tanda tangan dalam surat kepada Presiden, pada DPR pun tidak semua. Ini hanya sekian persen minoritas dari guru besar. Jadi, saya agak menyayangkan. Karena apa? Karena suara guru besar ini yang diamplifikasi oleh media itu diambil menjadi amunisi oleh beberapa kelompok untuk dijadikan alat untuk menyerang pemerintah. Nah, ini yang kita tidak hindarkan. Beberapa waktu yang lalu ada lembaga survei Indometer kalau nggak salah mengatakan 90,1% rakyat Indonesia setuju dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. So, mayoritas setuju bukan? Karena jujur saja, sangat bermanfaat untuk rakyat ini. Sangat bermanfaat untuk para pekerja, sangat bermanfaat untuk pengusaha, dan sangat bermanfaat untuk calon pencari kerja. Mungkin satu hal yang belum diekspos tentang Undang-Undang Cipta Kerja pasal 60A. Di situ mengatur kewenangan pemerintah untuk melakukan ASO. Analog switch off. Artinya apa? Pemerintah mempunyai dasar hukum untuk mengalihkan penggunaan analog ini ke digital. Media televisi dipaksa dengan undang-undang ini untuk berpindah ke digital. Artinya apa? Ada 700 MHz yang selama ini dipakai oleh televisi bisa dimanfaatkan untuk memperkencang internet kita. Nah, siapa yang bermanfaat ini? Kita semua, terutama mahasiswa atau mungkin kaum muda sangat membutuhkan internet. Hidup mereka tidak bisa tanpa internet. Itu kenyataan sejarah. Ini yang belum diungkap. Mungkin saya sarankan kepada para guru besar untuk meneliti secara detail Undang-Undang Cipta Kerja ini. Draft akhir final sudah diserahkan oleh DPR kepada pemerintah. Setebal 812 halaman. Ini final Undang-Undang Cipta Kerja. Tolong pelajari detail demi detail, pasal demi pasal. Mana yang tidak sependapat, mana yang tidak sesuai, mana yang merugikan. Nah, kalau merugikan ada mekanismenya. Silahkan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Untuk hal ini saya sangat apresiasi kepada KSPI, juga KSPSI yang melakukan uji materi di MK. Nah, di MK ini kita bisa bertaruh mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang harus diteruskan. Tidak perlu dibatalkan. Karena apa? Omnibus Law ini adalah ide yang brilian dari Presiden Jokowi untuk memangkas silang sengkarut peraturan yang bermacam-macam, mulai dari pusat maupun di daerah. Jadi marilah kita berbesar hati, ya. Para guru besar juga, Anda adalah social influencer yang luar biasa. Jadi mohon hati-hati memberikan opini, jangan sampai dijadikan amunisi bagi kelompok tertentu untuk melakukan aksi. Juga kepada para kepala daerah yang diapeksi, ya, pemerintah kota, ini Pak Bima Arya, hati-hati. Kalau Anda ingin dilibatkan dalam pembuatan peraturan pemerintah, silahkan saja. Tapi tidak perlu membangun narasi bahwa saya menolak karena kewenangan daerah dipangkas. Nah, ini membuat Anda membuka topeng sendiri bahwa selama ini memang pemerintah daerah di tingkat 2 khususnya terlalu birokratif dan perizinan itu bertele-tele dan memakan biaya dan waktu. Inilah menjadi hantu atau momok bagi investor kalau ingin berinvestasi di Indonesia. Ini semua dipangkas, ya. Tidak lagi kita harus bertele-tele lagi. Lalu apa salahnya? Baiklah sahabat Indonesia, inilah opini saya tentang bagaimana para guru besar dan para kepala daerah yang protes terhadap keberadaan Omnibus Law. Saya berharap mudah-mudahan ini adalah protes yang terakhir, karena kita harus melangkah pada step selanjutnya. Kita sedang mempersiapkan pilkada tanggal 9 Desember tahun 2020. Kita fokus ke sana, energi kita, waktu kita. Biarlah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ditelaah oleh para ahlinya. Kalau Anda tidak setuju, ada mekanismenya.
Sekali lagi, uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sahabat Indonesia, jangan lupa like dan subscribe kanal TV Anak Bangsa. Mari kita selalu ciptakan negara Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Salam damai dari saya, Rudi S. Kamil.